Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ruslan Fadli, NIM 0101192057, dan saya adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, semester 7. Dan ini adalah materi kuliah dari praktikum dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA, dengan judul khutbah "Kita tidak pernah putus dari rahmat Allah dan kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin". Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi khalifah wa nawallul qulubul mu'minina bil maghribah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yusib lakum a'malakum dzunubakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat yang mulia ini, melalui mimbar ini, khatib senantiasa mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa mengucap syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini. Karena jamaah sekalian, sampai saat ini, sampai pagi tadi, sampai siang ini, dan sampai malam nanti, kita senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itulah seekor singa tidak memakan anaknya. Karena rahmat dari Allah taala lah seekor burung gagak yang garang tidak memakan telurnya. Dan karena rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lah seekor gajah yang berbadan besar tidak menginjak anaknya, karena disebabkan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau tidak akan masuk surga karena amalmu ya Rasulullah? Wala ana, aku pun tidak akan masuk surga karena amalku, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jawab Rasulullah SAW. Rahmat itulah yang dimintakan khatib pada awal khutbahnya. Rahmat itulah yang senantiasa kita mohonkan kepada yang hidup dan yang mati. Dan rahmat itu jugalah yang dalam sholat kita, di saat duduk antara dua sujud, kita mintakan Rabbi ghafirli warhamni. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat itu jugalah kenapa orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat aniaya masih hidup sampai saat ini. Karena Allah Ta'ala masih memberikan rahmat hidup. Tetapi jamaah sekalian, tidak semua yang diberikan rahmat hidup itu datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah sakit yang tidak jauh dari masjid kita ini, ada saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi rahmat hidup, tetapi rahmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Meleleh air matanya ketika mendengar suara azan dari masjid kita ini masuk ke rumah sakit. Badannya bergetar, tetapi kakinya tidak dapat melangkah untuk berhadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah.
disebabkan karena rahmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hamba Allah ada yang berlari-lari, berkejar-kejaran di jalan raya ketika azan dikumandangkan. Dia masih hidup dan bernyawa, tetapi ada satu rahmat besar yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya. Rahmat terbesar itu ialah rahmat istiqomah. Karena para ulama berkata, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Karena 1000 karomah bila tidak dijaga dengan satu istiqomah maka ia dapat hilang. Oleh sebab itu, rukun khutbah khatib mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai siang hari ini masih bersemayam dalam diri kita dan semua kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat berjamaah masih bersemayam rahmat hidup, rahmat sehat, rahmat istiqomah dan rahmat iman dan Islam di dalam diri kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang minta panjangkan umur. Allahumma tawin umurana ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Tetapi takdir berkata lain. Idza ja'a ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sanata, tidak dapat dimajukan walaupun sesaat dan tidak dapat dimundurkan walaupun sesaat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang surat terpendek kedua di dalam Al-Qur'an. Surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an pertama surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, dan surat terpendek yang kedua di dalam Al-Qur'an Wal Asr. Imam Syafi'i mengatakan surat Wal Asri ini cukup untuk menjadikan orang itu selamat di dunia dan akhirat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan andaikan Al-Quran itu artinya hanya wal asri saja cukup untuk menjadikan dunia ini menjadi dunia yang baik. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi waktu. Orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Karena mereka membangun peradaban dengan materi. Jika ada materi, maka waktu akan bermakna. Sedangkan kita kaum muslim, umat Islam mengajarkan wal asri, demi waktu. Karena yang pertama ditanya di hadapan Allah nantinya bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekayaan, tetapi yang pertama ditanya di hadapan Allah adalah waktu yang kuberikan kemana engkau pakai. Kaki anak Adam, manusia semuanya tidak akan bergerak pada hari kiamat. Dia akan ditanya, la tus'aluna yauma izin anin na'im. Semua nikmat yang Allah berikan akan ditanya di hadapan Allah. Kalau sudah bercerita tentang nikmat, berapa nikmat yang Allah berikan? Berapa nikmat yang Allah berikan sampai hari ini kepada kita? Wa in ta'uddu nikmat Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kita tak akan mampu menghitungnya. Siapa yang mampu menghitung hembusan napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mampu menghitung detak jantung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mampu menghitung kedipan mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tetapi di antara nikmat yang banyak itu, yang pertama ditanya di hadapan Allah, umur yang kuberikan kemana engkau pakai? Oleh sebab itu, jika kita sadar bahwa waktulah yang pertama ditanya di hadapan Allah, maka tidak akan ada manusia yang menyia-nyiakan waktunya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang yang punya kekuasaan rugi, orang yang punya pangkat tinggi di dunia ini akan rugi kalau tidak mampu memakai waktunya. Tetapi siang ini kita tidak merugi karena kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah di tempat yang mulia. Makanya kita tidak akan merugi karena kita sedang berada bersama hamba-hamba Allah. Innal insana lafi khusr. Siapa yang tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi itu? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihati, dan mengerjakan kebaikan. Setelah nasihat menasihati, setelah mengerjakan kebaikan, maka kita nasihat menasihati untuk kebaikan
dan menasihati untuk kesabaran. Hablum minallah wa hablum minan nas terjalin di dalam surat ini. Oleh sebab itu, para khatib di hari Jumat mengumpamakan peran demi waktu dalam saat ini. Mungkin dalam khutbah yang singkat kali ini itulah yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri khatib sendiri dan terkhusus kepada para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala wa minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazima yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.